pagi. Nama saya Rehan Ramadi Mitri Aldohandoyo, NIM 12122200080. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya di sini akan mereview atau meringkas tugas mingguan yang diberikan oleh Pak Angga, yaitu tentang ringkasan materi fenomena dan tantangan manajemen dalam hubungan bisnis. Fenomena dan tantangan manajemen dalam hubungan bisnis itu sendiri, ada tantangan bisnis di era digital. Yang pertama tantangannya ada kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan yang kedua ada ketersediaan sumber daya yang terbatas, yang ketiga ada persaingan yang ketat, dan yang keempat ada perubahan teknologi, yang kelima ada perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya adalah di materi tantangan fenomena dan tantangan manajemen dalam hubungan bisnis, ada strategi dalam menghadapi tantangan bisnis. Strategi yang pertama ada analisis lingkungan bisnis yang mendalam, dan yang kedua ada rencana bisnis yang komprehensif, dan yang ketiga ada fleksibel dan adaptif terhadap perusahaan, yang keempat ada bangun tim yang kuat, dan yang kelima ada optimalkan penggunaan teknologi. Keenam ada evaluasi dan sesuaikan secara berkala, dan yang ketujuh yang terakhir ada pahami kebutuhan besar pasar. Selanjutnya manajemen konflik dalam organisasi. Manajemen konflik sendiri yaitu ada definisi konflik, yaitu konflik organisasi dalam ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas. Dan yang kedua ada penyebab dan proses terjadinya konflik. Penyebab konflik berasal dari konflik nilai dan kurangnya komunikasi, kepemimpinan yang kurang efektif, dan ketidakcocokan peran dan juga produktivitas yang rendah. Yang ketiga ada dampak konflik. Dampak konflik sendiri berupa dampak negatif, seperti menimbulkan perasaan tidak enak, menghambat komunikasi, dan membawa organisasi ke arah disintegrasi yang menyebabkan ketegangan antara individu dan kelompok. Yang keempat ada manajemen konflik. Manajemen konflik itu berguna untuk mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan-hubungan pihak-pihak terlibat konflik agar tetap baik untuk menjalankan hubungan yang baik. Selanjutnya ada fungsi manajemen dalam organisasi. Fungsi manajemen sendiri ada dua bagian. Yang pertama ada pengendalian atau kontrol. Fungsi pengendalian mencakup memantau kinerja organisasi dan individu dan mengevaluasi hasil, menyesuaikan rencana dan strategi sesuai dengan perubahan lingkungan, dan membuat tindakan perbaikan untuk memastikan mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua dari fungsi manajemen dalam organisasi yaitu gaya manajemen. Gaya manajemen demokratis, motivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam operasi organisasi dan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih beragam karena melibatkan berbagai perspektif. Sekian ringkasan atau review yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf, dan terima kasih.